Alhamdulillah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji sinareng syukur tehilap urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu dibikeun ka ayeuna urang masih keneh dipaparin mangpirang-pirang kanikmatan, terutama nikmat iman serta nikmat Islam anu masih keneh melekat dina diri urang masing-masing. Pun kitu deui dina danget ieu urang masih keneh dipaparin waktos serta kesehatan untuk digikeun ka urang tiasa ngaluluhan kegiatan anu rutin parantos urang dijalankeun nyaeta pangaosan Ahad kahiji kegiatan jamaah Mekarsari Persatuan Islam Ngamprah. Alhamdulillah pangten dina danget ieu urang dipaparin rezeki ku Allah nyaeta lungsurna hujan anu teu kirang ageungna anu panginten sakedikna rada ngabotkeun kana lengkah para jamaah untuk digikeun ka pangten dina danget ieu anu hadir rada ngirangan. Atuh mudah-mudahan ku ayana ieu rezeki ti Allah anu mangrupikeun hujan, mudah-mudahan hujan ieu sing ngajantenkeun barokah kanggo urang sadayana, ulah dugikeun ka ngajantenkeun bencana ka urang sadayana. Taku kituna mudah-mudahan lengkahna urang ka ieu masjid kana ieu kegiatan, mudah-mudahan sing dijantenkeun amal kasayan kanggo urang sadayana. Atuh ku kituna panginten kumargi ana tos rada molor pangten dina masalah waktos anu biasana tabu 10 urang tos teng jalan pangten anu mah rada telat kumargi kitu nya pangten dina cuaca ieu sungkuring nyukeun dihapunten ka Ustad pangten anu parantos rada lami ngantosan taku kituna panginten supados henteu nyangkolong teuing kana waktos kumargi pangten saatosna kegiatan pangaosan ieu aya oge kegiatan PC anu bade dilaksanakeun nyaeta musyawarah kerja anu katilu pangten di PC Ngamprah, khususna pangten Persis. Janten dina danget ieu teh saatosna pangaosan bade diayakeun musyawarah kerja Persatuan Islam cabang Ngamprah anu katilu. Mudah-mudahan sagala rupina urang dipaparin kalancaran serta kasalamatan. Mangga panginten supados henteu nyangkolong teuing kana waktos kusim kuring disanggakeun ka Al Ustad. Video Alhamdulillahil fattahil mannan alladzi faddala dinana ala sayyidil adyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
Hadirin, kita patut memanjatkan dan sudah semestinya memanjatkan pujian kepada Allah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Dinyatakan dalam beberapa tempat tidak ada ilah ghairuh di luar Dia. Dan oleh karenanya yang Ia inginkan dari kita adalah menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan juga taat. Bahkan ayat ini sudah amat sangat terkenal, didengar oleh seluruh umat Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak mencipta jin pun demikian manusia kecuali supaya mereka mengibadahi aku. Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak dalam rupa pilihan atau alternatif dalam konteks mengemukakan bagaimana berbakti, mengungkap ketaatan dan juga kepatuhan. Ayat ini juga menegasikan bahwa di luar Allah itu tidak boleh ada yang diibadahi, ditaati, ditunduk patuhi. Mengingkari Dia adalah kekufuran, dan itu dinyatakan sebagai kafir. Mengingkari eksistensi atau keberadaan Allah sebagai satu-satunya ilah adalah kekufuran yang tidak diberi toleransi meskipun dalam margin yang amat sangat kecil. Jadi betul-betul harus apa yang disebut dalam Quran itu mukhlishina lahuddin. Jadi benar-benar harus memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah atau untuk Allah. Yang kedua, kita harus memahami benar bahwa ketika Allah mencipta manusia itu sudah dirancang sedemikian rupa dengan menetapkan, kalau dalam bahasa kita ya, apa yang disebut dengan skenario kehidupan, dan itu semuanya tertera, tercatat dalam Al-Quran, apa yang disebut dengan fi kitabim mubin, kitab yang menjelaskan, kitab yang menerang-benerangkan. Jadi apapun yang terjadi pada sarwa semesta, termasuk kita manusia, itu sudah dicatat detailnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kalaupun ada pilihan hidup itu lebih pada bagaimana kita akan menggunakan kelengkapan yang Allah kasih kepada kita. Ketika Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, Allah katakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu adalah pilihan hidup. Nah, kita akan menjadi pelaku taatkah, atau sebaliknya kita akan menjadi pelaku maksiat. Kita tinggal pilih saja. Nah, ketika kita memilih untuk melakukan taat, maka pintu masuknya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan
iman yang Allah karuniakan kepada kita menjadi basis, menjadi fondasi untuk melaksanakan ketaatan itu. Sebab tanpa iman, apa yang disebut taat itu bukan ketaatan, tapi kesia-siaan. Ada banyak orang yang bisa berbuat baik, tetapi tidak setiap orang yang berbuat baik itu adalah ketaatan dalam pandangan Allah. Karena dasar dari ketaatan itu adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul, dan seterusnya. Jadi iman. Nah, keyakinan akan Allah sebagai satu-satunya ilah itulah yang harus kita pegangi, sehingga kita menjadi ringan untuk melaksanakan taat itu. Dan kita akan merasa ringan pula ketika harus meninggalkan apa yang disebut dengan maksiat. Karena iman itulah yang akan membersihkan hati, pikiran kita. Iman itu pula yang akan mengendalikan perasaan kita. Iman pula yang akan menuntun syahwat kita. Sehingga seluruh apa yang ada dalam fakultas batin kita itu akan terarah untuk melakukan taat kepada Allah. Titik. Di sepanjang kehidupannya, kalau kita hitung dengan hitungan kita itu 24 jam dalam sehari semalam, dan itu berlaku sepanjang tahun. Itulah mengapa nanti apapun usaha, pekerjaan, perbuatan, kegiatan yang kita lakukan hari ini itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu pertanggungjawabannya itu tidak berkelompok, tetapi seorang-seorang. Dalam bahasa hadis itu kan, ma min ahadin, tidak ada seorang pun nanti pada hari kiamat illa sayukallimuhu rabbuh, dipastikan Rabbnya itu akan ngomong sama dia. Itu dipastikan. Illa sayukallimuhu rabbuh, Rabbnya akan mengajak bicara dia. Dalam hadis disebut laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Di antara Allah dan kita pada saatnya nanti itu tidak ada yang mengantarai. Tidak ada itu orang yang atau makhluk apapun itu yang bertindak sebagai pembela kita, yang bisa meringankan beban kita. Tidak ada. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada itu seorang pun yang akan berkemampuan untuk memberikan pembelaan kepada kita. Artinya kelak kita itu akan ditanya seorang-seorang, dan detailnya itu kan luar biasa. Dalam Al-Quran surah Yasin itu yang sering kita dengar, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Pada hari ini, kata Allah itu, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci itu mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka itu akan menjadi saksi atas apapun yang dikerjakan. Akhirnya pertanyaannya kan sederhana. Pernah tidak kita meninggalkan kaki kita di Babakan Garut sini, sementara katakanlah ini fakultas batin kita ada di Padalarang misalnya. Pernah tidak tuh tangan kita itu tertinggal di suatu tempat, padahal bagian yang lainnya itu sedang ada di mana? Seluruh apa yang kita sebut sebagai jawarih itu akan senantiasa bersama serta kemanapun si fulan itu pergi dan berada.
Artinya apa yang disampaikan oleh tangan itu valid. Apa yang disampaikan oleh tangan itu adalah sempurna. Dan apa yang dilakukan kaki ketika dia menyampaikan kesaksian adalah benar. Tidak akan ada kebohongan yang keluar. Belum lagi nanti di ayat yang lain ketika kulit ini berbicara, kita nanya kok bisa kulit kita berbicara? Siapa yang membisakkan kulit itu untuk berbicara, beromong-omong? Ya, zat yang telah menciptakan kulit itu, dan itu adalah Allah. Hari kulit nyarita masa bener geus ti ayeuna geus kajadian. Seperti saya ini. Tangan saya ini kan ada lebam, ada apa. Kan itu memberikan sinyal dan menyampaikan pernyataan bahwa kamu itu sedang bermasalah. Bisa jadi itu livermu, bisa jadi itu ginjalmu, bisa jadi itu jantungmu, bisa jadi itu klep yang menantarai antara bagian atas dada dengan perut. Ciri nu sederhana kan, mengapa kita tidak dibolehkan makan minum sambil bersandar? Pun setelah makan minum langsung gogoleran, cimak blek cicing. Karena ada bagian-bagian tertentu yang bisa rusak dengan cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Ini klep yang menahan itu, yang menghubungkan antara bagian dada dengan perut saya ini paling tidak, itu kata dokter sudah agak rusak. Jadi seringkali itu ada bagian dari apa yang kita konsumsi balik deh kaluhur. Pan baheula mah cukup terap dah. Oh, geus beres lah kanap. Tapi sekarang enggak. Apalagi kalau misalnya apa yang kita konsumsi itu menjadi pemicu. Bagian dari apa yang sesungguhnya bermanfaat justru mendatangkan mafsadat. Naon? Asam lambung misalnya. Karena namun asam lambung jadi, ya, itu karena memang tidak ada makanan yang bisa dia gerus itu. Maka akhirnya nyerang. Kanu aya we gitu. Nu ayana usus-usus nu diserang kan itu. Nu ayana lambung-lambung diserang. Demikian seterusnya. Ini kata dokternya begitu. Itulah mengapa kan. Tapi pemicu daripada itu semua adalah pikiran. Stres, depresi itu akan meningkatkan jumlah asam lambung dalam perut dan itu jelas membahayakan. Nah, maksud saya begini bahwa di dunia saja apa yang dikatakan Allah akan berbicara kelak pada yaumul hisab itu sudah berbicara. Ngan orang kadang-kadang tengah. Apalna teh ieu penyakit begitu kan. Padahal ini adalah peringatan yang nyata bahwa ada persoalan itu pada dirimu itu, di dalam tubuhmu itu. Ternyata ketika dikonsultasikan, komaina ku teknologi cek darah dan macam-macam, kapanggih ieu masalah teh tadi lah. Aya dina paru-paru, aya dina ginjal, aya dina liver, aya dina empedu dan seterusnya. Nah, itulah mengapa kalau kemudian penyakit itu sumbernya di perut, kata Nabi, itu memang dipastikan seperti itu. Segala-galanya itu bisa disebabkan oleh makanan. Di samping tentu gaya hidup. Kan kadang-kadang ayeuna makanan hari ini itu dijadikan sebagai gaya hidup, lifestyle. Orang Jakarta ingin makan pas waktu ini tolna aya ka Bandung we. Ngahirinan jalan-jalan di Bandung. Entah apalagi nanti kalau kereta cepat itu sudah jalan, lamun jadi, mudah-mudahan jadilah. Lebar duit rakyat geus beak seberat triliun banyak terjadi. Kudu jadi, sekagok gitu. Nah, jadi itu yang pertama yang saya katakan bahwa
ma min ahadin minkum yaumal qiyamah illa sayukallimu rabbuh. Bahwa tidak ada seorang pun dari kalian ini kecuali kelak pada hari kiamat akan diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Dan celakanya tidak ada seorang pun yang bisa membela kita, memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa membela kita. Itu di Bukhari itu dalam Sahih disebutkan bahwa jenazah itu ketika diantar ke kubur itu ada 3 yang ikut kan. Pertama kan keluarganya, kedua harta bendanya, yang ketiga apa? Amalnya. Fayarji usnan, yang dua mau balik deui we. Keluarga balik deui. Moal kacaritakeun ya keluarga nungguan di kuburan. Bisi datang munkar jeung nakir nanya teu bisa ku urang rek belaan, enggak ada. Yang tertinggal apa? Amalnya. Harta balik deui. Nyake di tradisi, saya tidak tahu apakah tradisi masyarakat Cina yang diakidahi oleh Konfusianisme atau Buddha, ya, wallah. Misalnya orang-orang Cina itu biasanya kan ke dalam kubur itu dimasukkan itu apa yang menjadi ditinggalkan lah, meskipun tidak semuanya. Nah, itu saya dengar dari pernah tetangga itu kan tinggal di daerah apa Cicahem ya. Ada kan pemakaman Cina itu di mana? Cikadut ya kalau tidak salah itu. Nah, Cikadut. Pada tak perhiasan naon apa diasupkeun. Atuh barudak bararengal daerah Cicahem mah resep we. Maling-maling ngalamun eueuh nu ngajaga dibongkar bawa. Tapi itu terjadi karena dia mengalami katanya miluan gitu. Pernah miluan nukarar itu. Nah, kan bagaimana Islam mengajarkan memperlakukan si jenazah itu dengan baik. Nah, para hadirin, saya hanya ingin mengingatkan begini bahwa ada tanggung jawab yang kita pikul dan itu harus ditunaikan. Ditunaikan secara bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan ditunaikan secara bertanggung jawab berarti ketika kita menunaikan tanggung jawab itu haruslah berdasar pada apa yang sudah ditetapkan Allah. Menapaki dalil yang benar. Karena Al-Quran itu dilihat dari sisi keberadaannya itu kan qat'i, pasti dan niscaya, bukan zonni tapi qat'i. Meskipun dilalahnya ada yang zonni, dhonniyatud dilalah, perlu pada penafsiran, perlu pada takwil, itu tidak dimungkiri. Tetapi Allah telah sudi memberikan ilmu kepada kita ini, bagaimana bisa menafsir dan menakwil Quran sehingga kita tahu apa yang menjadi maunya Allah, apa yang kita sebut sebagai sunatullah. Itu, jadi kita akan tahu. Kalau Allah mengatakan ma faratna fil kitabi min syai', ini menandakan bahwa sesungguhnya dan sejatinya seluruh persoalan itu ada jalan-jalan penyelesaiannya dalam kitab Allah yang kita sebut sebagai Al-Qur'an. Ayat kan persoalannya orang geus mampu acan eta ngaguarna begitu. Kalaupun kita mencoba ngaguar bahasa Sundana atau membedah, alat apa yang akan kita gunakan? Dalam ilmu tafsir itu jelas bahwa alat bedah utama untuk memahami Al-Quran adalah al-hadisus sahih atau sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Ya karena memang Allah bilangnya begitu. Wa anzalna 'alaika dzikra, atau dikatakan
bahwa kami menurunkan az-zikra itu supaya kamu litubayyina linnas manuzila ilaihim. Itu sudah jelas. Bahwa tafsir terbaik, takwil terbaik tentu Allah yang Maha tahu. Yang kedua, Allah telah sudikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menjadi penafsir dan penakwil terbaik setelahnya. Lumatakan dina urut-urutan anak yang disebut tafsir Rasulullah, ada tafsir sahabat, ada tafsir tabi'in. Tiga ini dinyatakan sebagai sumber tafsir. Mengapa sampai tabi'in? Karena tabi'in masih sempat belajar kepada sahabat Rasul. Dan sahabat Rasul ini adalah orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari Rasulullah SAW langsung. Dan sahabat Rasul kan tahu di mana ini surah turun dalam konteks apa, di mana ayat ini turun dalam hal apa. Para sahabat tahu. Meskipun tentu tidak seluruh sahabat mengetahui itu, tetapi kewajiban mendistribusi pengetahuan dan ilmu tentang bagaimana memaknai ini itu relatif masih pendek. Seperti sekian, saya ke Padadang ini kan satu zaman sering ketemu juga. Kalau misalnya Padadang pada suatu kali itu menyatakan sesuatu dan sampai kepada saya dan saya tidak merasa yakin bahwa itu adalah informasi yang didapat dari Padadang, kan saya bisa langsung ke Padadang. Itulah para sahabat. Meskipun tadi saya katakan tidak seluruh sahabat memiliki kesempatan yang sama, waktu yang sama. Tetapi bagaimana cara ilmu dan pengetahuan tentang agama ini terdistribusi di zaman Nabi. Itulah mengapa dalam ilmu hadis itu ada disebut dengan naqdul hadis, ada yang disebut dengan kritik hadis. Kritik hadis itu secara faktual itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Nganti disebutkan wah ieu teh ilmu kritik hadis saja, atau ini disebut ilmu jarah ta'dil lah misalnya kaitanna jeung manusia, kualitas manusia. Atau yang disebut ilmu ma'anil hadis, memang eueuh ngaranan, tapi dalam prakteknya itu terjadi. Kalau kritik hadis menurut Dr. Mustafa Azam itu adalah konsolidasi, maka itu terjadi masif di zaman Rasulullah. Ada berita nih sore hari bahwa Rasulullah itu menceraikan istri-istrinya termasuk Hafsah. Rewas pan Sayyidina Umar bin Khattab teh anaknya, kan Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Menang berita diceraikan ku Rasulullah, ditolak. Itu semalaman dia nggak bisa tidur. Dah hayangna mengadatangkan Nabi hari takene ngan bisi teh sopan. Nungguan isuk matak subuh-subuh keneh. Berjamaah di masjid itu. Sebelum orang lain itu bertanya apapun, Umar yang mendahului. Wahai Rasul, sore kemarin hingga malam saya dapat berita begini. Benar tak ini? Jika engkau itu menceraikan istri-istrimu. Saya semalam tidak bisa tidur itu. Mikirin terus ini berita teh bener tuh. Kata Nabi, enggak. Nah itu kan. Siapa? Gak ada itu peristiwa menceraikan para istri. Nah itu. Sebab memang ada pihak-pihak pada masa Rasulullah itu yang menyengaja melakukan usaha untuk menghasut orang-orang menjauhi Nabi, menghasut orang untuk benci kepada Nabi. Bahasanya teh ngadu domba. Supaya Nabi itu ditinggalkan para sahabatnya begitu. Maka dibuatlah berita-berita yang tidak mengenakan. Jadi secara faktual apa yang disebut kritik hadis ada. Ngancan aya ngaran. Ayeuna aya harus ilmu al-jarhi wa ta'dil ayeuna. Baheula mah pandina ilmu eta mah dipeunteun saurang-saurang. Tentu basisnya adalah tarikh ruwat.
sejarah para rawi. Pataruno teh gubrag lahir naon poe naon tanggal sabaraha eta teh dicatet. Nu kacatet. Saha ngaran indungna, saha ngaran bapana, itu begitu. Dicatat semua. Umur berapa dia pertama kali belajar dan apa yang dipelajari? Dari siapa dia belajar? Dicatat dengan tarikh riwayatnya. Kemudian dia mulai belajar fikih misalnya dari siapa? Belajar hadis dari siapa? Belajar tafsir dari siapa? Itu dilacak sedemikian rupa. Pewarisan ilmu dalam konteks mereferensi itu di Islam itu yang paling unggul. Sampai-sampai sarjana barat itu merasa kagum dan takjub, kok bisa ada yang disebut dengan ilmu kritik ini, padahal rentang masa mereka hidup itu jauh. Tapi itulah cara Allah itu memelihara ajarannya. Mantak ada diajar mah tong bosen jeung tong kasa urang, kudu ka loba urang begitu. Maksudnya harus ke banyak orang. Itu para muhaddis itu sudah memberikan suri toladan bagaimana cara belajar dan bagaimana pembelajaran itu dilalui dengan benar sehingga melahirkan ilmu yang benar dan melahirkan dari ilmu yang benar itu amal yang benar. Numatak para muhaddis wabil khusus mereka tidak akan belajar kepada 1-2 orang atau 10 orang, ratusan paling dikit itu. Bukhari itu kan bisa sampai 900 sekian gurunya. Dan yang sangat fenomenal adalah Imam Hakim, pengarang Al-Mustadrak itu. Dia belajar kepada guru jumlahnya 2000, bayangkan 2000 guru. Meskipun dia belajar kepada 2000 guru itu kan 1000 di lemburna di Nisapur Khurasan ya. Yang 1000-nya itu ketika dia melakukan rihlah ilmiah itu. Dari 2000 guru itu dia membuat salah satu kitab monumentalnya adalah Al-Mustadrak. Coba Anda bisa bayangkan 2000 guru apal teh nya ngaranna eta Imam Hakim ka guruna 2000. Saya saja yang cuma puluhan itu geus pokol deui. Mata lamun ngadoa teh kan Allah, saya itu sering menyebut, bahkan disebut nama-namanya itu. Sebagian tidak disebut karena saya lupa lagi. Allahumma gfir lil masyayikh, wa Allah ampunilah itu guru-guru. Disebutlah guru ke waktu letik, Bapak A, Bapak B, Mang A, Mang B. Itu saya sebutkan itu namanya itu. Karena Nabi kan suka memberikan contoh menyebut nama ketika ada mendoakan seseorang itu. Ya Allah, entah siapa lagi karena Engkau yang Maha Tahu itu nama-nama guru-guruku itu yang telah memberikan kecerahan ajaran agama Engkau itu dikala aku kecil. Pun demikian, Allahumma gfir lil masyayikh. Sabadang geus badag gede di daerah Padalarang jeung Bandung itu disebutan nama-nama. Bahkan saya itu tertib nyebutnya itu. Yang pertama meninggal dulu itu. Saya sering Allahumma gfir itu ke lama saya itu yang pertama saya sebut itu Bapak Endang Saifuddin Ansori, Bapak Kiai Latif Mukhtar, terus Bapak Ikin Sodikin, Bapak Usman Solehuddin. Saya sebutkan itu Bapak Endang Mukhtar, Bapak Abdul Qadir. Saya sebutkan. Terus anu pokok. Ya gitu, Engkau Maha Tahu siapa lagi yang mengajari hamba agama ini ketika remaja dan dewasa. Disebut. Ke nureana mah kabehna mah pando anu eta sok aya Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribud da'wat. Jadi saya berusaha ketika berdoa menyebut nama karena Rasulullah itu kalau berdoa juga menyebut nama. Lamun teu ku sapoho teh teu naon sebenarnya. Ngan ari nyebut nama teh pan urang ge. Jadi bagaimana muhaddis itu mensyukuri
tradisi keilmuan. Kuma Imam Bukhari dari Bukhara dia berjalan itu ke Nisapur, Khurasan, ada Basra, ada Baghdad, ada Kufah, berkah itu ke Mesir. Di Mesir kah mana? Ke Mekah, di Mekah ke Madinah, balik deh ke Mekah, di Mekah uih leuy lah jalur yang. Lamun dina atlas hadis itu digambarkan. Indit diajar balik deui ngandon maut di tempat di mana dia dilahirkan, Bukhara. Coba saya mau nanya, berapa ribu mil itu perjalanan yang ditempuh oleh Imam Bukhari itu? Jadi akhirnya orang pangeunah tinggal macanya karyana dina Sahih Bukhari atau ada apa tuh Al-Adabul Mufrad dan macam-macam banyak. Ada Tarikh Kabir dan macam-macam karya beliau. Bari jeung kaayaan. Kaayaan kahirupan teh jiga ayeuna aya komputer segala rupa. Lampuna geus make listrik. Teu kudu neangan seuneu heula. Ayeuna mah. Tapi jarang karya orang sekarang itu sebanyak karya ulama-ulama kita yang dulu. Itu berkah dari Allah ya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang saya mikir urang mah naon ogoan. Ogoan pundungan berenaun deui lah bahasana teh. Saya sering ke anak-anak di Ciganjur itu ya. Coba berapa jauh kamu? Saya suka nanya begini. Coba siapa yang paling jauh di kelas ini? Abi Pak, mana Ciwidey? Aduh ketemu Ciwidey mah. Celungkuk teh anu di tukang. Saya Pak, Maluku. Di Staipi loba budak Maluku. Saya Pak Maluku. Coba dari Maluku ke sini berapa ribu kilo? Atau numpang jauh nawe Aceh lah, pan Aceh mah sapantara jeung Thailandnya begitu. Lamun luar negeri. Tidak sampai 9.000. Seperti perjalanan di Soekarno Hatta Kak, Jeddah 9.000 mil. Benar gitu saya lupa. Pokoknya 8 jam perjalanan gitulah. Bari jeung sieun. Saumur hirup karena pesawat padahal. Begitu di luhur Anda mah gejluk pesawat gitu. Allahu Akbar, sakapal ini. Wah buah-buah yuk. Berapa ribu? Nah ini coba para ilmuwan ini luar biasa. Satu niatnya ingin mendedikasikan hidupnya itu mencerahkan umat Muhammad. Balik deh ke Imam Hakim, 2000 jelema jadi guruna dituliskan, geus jadi dikritik deui ku baturan. Yo kumaha kitab teh lobakeun nu dhaif, malah nu palsu sagala rupa gitu. Kata kritikus hadis pada masanya ketika itu. Dan Imam Hakim jelas mengatakan bahwa ini akan saya lakukan lagi koreksi. Cuma ajal itu tidak bisa ditawar. Maut satu acan proyek apa yang disebut sebagai tahdib itu tidak jalan karena keburu meninggal. Maka enak kitab Al-Mustadrak dipakai, tetapi juga tidak lepas dari kritik para ulama setelahnya. Pun demikian dengan para muhadis yang lain. Nah jadi benar. Kalau Nabi mengatakan bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Ya. Naon Nabi tak dampal sampean manusia teh moal bergerak bergeser sedikit pun dari tempatnya dia berdiri. Gitu. Sampai apa? Sampai ditanya 4 hal. Yang pertama apa? Itu umurnya. Fi maafna, dihabiskan untuk apa dah? Yang kedua, jasadnya. Fi ma'ablah, dirusakkan, diusangkan, direntakkan untuk apa? Kemudian yang ketiga, an ilmi. Maza amila fi, apa yang dilakukan dengan ilmu yang dia dapat? Gitu dah. Nuka opatna tadi harta bandana an mali.
Aina taksabah, dia didapat dari mana, dari apa? Wa fima anfaqah, dan itu digunakan untuk apa? Jadi bakal ditanya. Oleh karenanya kita sebagai manusia yang hidup hari ini dengan berbagai macam persoalan, orang kudu siap-siap ditanya ki. Jeung kadang kudu dicatat ke urang. Moal aya nu maturan urang. Itu. Sorangan-sorangan, seorang-seorang. Kumaha bade zuhur? Tos adan ya? Atos zuhur? Tacan. Nah, kadang-kadang yang apa kita sebut sebagai sesuatu yang ringan, biasa, itu bakal jadi matak. Oleh karenanya kita harus berhati-hati benar. Tanggung jawab orang ku ilmuna bisa jadi pengurus PC, kan begitu. Tapi kudu dipertanggungjawabkeun. Nya intina mah kieu lah. Urang nu hirup di Jamiah Persatuan Islam sesuai dengan kapasitas kita diberi tanggung jawab, maka lakukan itu tanggung jawab dengan benar. Tadi sesuai dengan ilmu yang kita punya. Jangan dijadikan jabatan itu sebagai prestis, tapi justru jabatan itu adalah amanah. Kan ada beberapa orang yang minta kepada Nabi itu untuk menjadi ummal atau amil. Tapi Nabi lihat ini, si ini bagaimana, si itu seperti apa dan seterusnya. Mengapa? Karena itu adalah amanah. Wa hiya nadamah yaumil qiyamah. Dan nanti pada hari akhirat itu, hari akhir maksud saya, itu akan menjadi sumber penyesalan itu. Jadi untung diberi jabatan teh kok mau berjing sujud syukur mah. Begitu disebut kardi jadi langsung puk sujud. Panteling kardi lah diberi amanat tuh bakal jadi sumber penyesalan kok dia seneng itu. Padahal nama usum gitu. Disangkana lah sujud syukur menang amanat teh soleh lain tengah arti itu belegug jelema. Iya punten we banyak. Nah, tapi nggak usah diungkap lagi, ya, direkam soalnya. Jadi saya lepas dulu ini. Itulah mengapa saya kalau dibayat dalam konteks apapun saya tidak buka mulut. Karena sieun. Mau ya bahasa mewakafkan diri mah. Dina Qur'an mah sebenarnya kan ini. Bahasanya itu yashtari. Jadi Allah itu akan beli atau dia akan jual. Jadi orang teh keur bertransaksi jeung Allah terkait dengan tugas hidup itu. Jual beli. Nah, itulah nanti ada hadis itu. Saya ingin menyampaikan hari itu hadis semua, tapi ini potongannya sajalah. Nabi itu pernah ngomong bahwa kulun nas yaghdu, bahwa tiap-tiap manusia itu melakukan sebuah pekerjaan sejak pagi hari. Fabaya'un nafsah, dia mentransaksikan dirinya itu. Bahasa nanti ngajual maksudnya. Dia menjual itu dirinya. Di sana disebutkan fa mu'tiquha au mubikuha. Nah, dalam proses transaksi itu, apakah transaksi itu akan menjadikan dia itu merdeka dan selamat, menjadi orang yang sukses, atau sebaliknya dia akan menjadi orang yang binasa dan celaka. Jadi bila demikian tergantung nanti jenis transaksinya kita setiap pagi, setiap hari. Pan Pak Abi mah angger pan di pabrik kan ada itu indit isuk berang balik. Betul tiap hari Anda melakukan itu seolah-olah biasa saja. Nah, setiap hari itu ada yang disebut dengan ciri yang berbeda.
Karena hari ini itu tidak sama dengan yang kemarin, dan hari ini tentu tidak akan sama dengan hari esok. Fabayyun nafsah. Setiap kita orang itu bertransaksi ical galeh, untung atau rugi. Fa mu'tiquha au mubikuha. Itu kata Nabi. Oleh karenanya kita gunakan Quran untuk membimbing hidup. Tapi Quran ke Nabi disebutkan, wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu bisa menjadi hujahmu, yang menyelamatkanmu, yang membuat kamu sukses. Au alaik, atau sebaliknya Quran itu juga akan menjadi hujahmu yang mencelakakan kamu. Ngapan orang iman ke Quran? Iman itu kan menuntut kepatuhan. Patuh eta kana naon eusin ning Quran? Patuh, insya Allah selamat. Ya Allah, engkau itu mengatakan sesuatu tentang jual beli seperti ini, hamba melakukan itu. Tentu semampu hamba. Kan selalu begitu. Fakhuduhu mastata'tum. Tapi nanti ditanya nah mana bet kieu pan Quran ngomong gitu, wah terus cocok di Indonesia tah Quran nu ayat saanu mah itu. Siga jaringan Islam liberal kan gitu guys. Geus teu pararantos cenah ayat geus teu kapake gitu. Bari jeung ieu jelema-jelema ieu teh pan basis ilmu na mah pasantren sabenerna mah. Ngan ku sabab tadi ya kepentingan. Saya masih ingat betul lah karena saya alhamdulillah itu mendapatkan 2 guru yang mendapatkan beasiswa itu ke McGill. Pertama Pak Endang Saifuddin Ansari itu almarhum Allah. Yang kedua Pak Doli Estruna itu. Dua-duanya di McGill. Saya itu dengar langsung dari kedua beliau ini bahwa apa yang diajarkan di McGill University itu, ketika dia memberikan peluang dan kesempatan kepada generasi muda Islam, calon-calon cendekiawan itu, adalah untuk memberikan alat bedah Barat, ya, untuk menafsir, menakwil, dan memahami Islam. Jadi ketika disebut multikulturalisme, pluralisme dan seterusnya, itu versinya. Itulah Pandang pernah bilang begini, loba generasi muda Islam yang belajar di Barat, ketika berangkat dia dibekali dengan ilmu keislaman, ketika pulang dia minder jadi Muslim. Jadi balik dari itu kan dia jadi minder. Sebab di pesantren mah diajarkan kieu, di Barat geus kieu. Padahal Barat sengaja menciptakan metodologi bedah Quran, bedah hadis itu ya untuk menjauhkan siapa? Umat Islam itu dari Quran dan hadisnya. Itu yang saya dengar dari kedua beliau itu. Jadi malah mun teu hati-hati, memang orang jadi korban. So ayeuna meskipun dia profesor associate ya, Nadir Shah Hussein itu, anaknya Ibrahim Hussein itu. Jadi Ibrahim Hussein ini temenan dekat dengan Ustadz Latif Mukhtar ketika di Mesir sana. Jadi Pak siapa? Ibrahim Hussein itu jadi ketuanya gitu. Nah, Pak Ustadz Latif itu Kiai Latif Mukhtar itu sekretarisnya. Nah, itu. Sekarang kan dia profesor associate di mana? Di Australia. Bagaimana itu? Pinter orangnya. Hijau deh itu Ahmad Syahal nu teu lulus nepikeun ka ayeuna. Kan dia menjadi propagandis jaringan Islam liberal. Nu kieu pan sogera. Ngewana teh ka saha ngewana teh? Ngewana teh ka jalma-jalma muslim anu bener-bener hayang nembongkeun taat ka Allah. Jadi kudu hati-hati. Wah, ieu mah lulusan luar negeri lah. Diajar naon manehna tadi? Diajar Islam di tempat di mana Islam teh dipusuhan pan jadi aneh. Mata kriut. Nu baralik deui teh rariut. Dan itu dibiayai. Sok engke lamun baliknya nyieun misalna lu Sukardi Institut tah. Kajianna pokoknya kudu demokrasi HAM dan geus dipahat tuh kan.
Jadi kalau saya mendengar misalnya pengakuan dari siapa itu tim advokasinya FPI itu Munarman, kita akan jelas sekali ketika beliau itu aktif di LBH kan beliau pernah menjadi ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Ketua jadi apal pisan kuma permainan pihak asing tetah keur ngajauhkeun umat. Pokoknya targetnya kudu umat Islam. Coba Anda bisa buka itu. Itu belak-belakan dia ngomong. Jadi gitu di modalan Pak Tarunota sok ya kayak balik ke Indonesia sok maneh jeung naon. Ngan iya pesenanana tah. Yang terakhir ya LGBT itu. Dan itu tidak dimungkiri itu berapa triliun itu uang yang disiapkan oleh pihak-pihak yang ingin LGBT. Karena Presiden Amerika nu ayeuna pan termasuk yang menyetujui itu Biden itu untuk memberikan hak kepada setiap orang hatapun para pelaku LGBT. Heuh kituna mah nu Islam dirangkul heuh kituna mah itu nya. Tapi tadi cilakana nu bararatil jadi karena memang watu'ul lima li ghairiddin, mereka itu kan membaca sesuatu itu kan tidak dengan agama. Sok lamun make agama manehna we lah. Geus jelas LGBT teh haram itu dina Kristen ge. Teu meunang. Tapi sekarang sudah lah. Agama mah cenah ngajadikeun naon gitu gejed. Jadi ini yang harus kita waspadai terus itu. Jangan sampai kita terjebak karena kekaguman kita kepada orang-orang yang kalau bicaranya hebat, pinter. Padahal kan nyasar. Pluralisme itu adalah faham. Beda maknanya dengan pluralitas. Nah, hari pluralisme memang keberagaman. Dan itu adalah menceritakan sesuatu yang faktual saja. Ya memang nyatana manusia teh kieu. Kan di Al-Qur'an ge gitu. Ya manusia sanyana kami nyiptakeun mana teh apa dia? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuanna lita'arafu. Itu pluralitas, tidak bisa ditolak. Dan memang Allah nyiptakeun anak itu. Aya nu kulitna bodas hideung, aya nu jangkung, aya nu tina sisian. Tapi di barat mah ieu teh kudu jadi paham. Kudu jadi ideologi. Sehingga ini kata Pak Dodi nih, nu penting mah kumaha carana cenah. Ya, sarjana-sarjana muslim nu pernah diajar di barat teh paling henteu nyebutkeun yen sakabeh agama teh sarua tah kitu. Yen sakabeh agama teh aralus. Itu kata Pak Dodi itu. Jadi lamun urang teu boga bekal anu cukup ya dalam aspek akidah ya palit geus. Rusak. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi kalau kembali lagi ke hadis itu, wal Qur'anu hujjah laka au alaik. Kulun nas yagdu fabayun nafsah. Famu'tikuha au mubikuha. Cai nama pilihan hirup lah. Urang rek kumaha. Kitu pangintennya. Eta hadis teh aya riwayat Tirmizi, aya riwayat Muslim dicampur-campur lah. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendatangkan manfaat bagi kita dan bisa mengatur ritme hidup kita lebih baik lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih kita? Dari Hatur nuhun ka Al-Ustad Ibnu Parantos Mesihan tausiah ka urang sadayana, mudah-mudahan ngajantenkeun nambihan wawasan keilmuan urang dina kehirupan urang sadidinten teras melampah kasayan dituturkeun ku niat ikhlas bisa ngajantenkeun amal soleh ka urang sadayana.
Hatur nuhun ka Iwan sadayana urang tutup we ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.